Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar di tema 3 tentang tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya di pembelajaran kelima. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, ternyata kalian hadir semua. Nah, sekarang kita memasuki tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan dengan paparan manfaat komputer bagi bangsa Indonesia. Yang kedua menyanyikan lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Siapakah dia? Dia adalah Charles Babbage yang mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada tanggal 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada di dalam benaknya. Selanjutnya kita ke sejarah komputer. Charles Babbage ini mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ditemukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita simak. Komputer yang pertama pada tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional yang disebut abacus. Lalu, pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Setelah itu, tahun 1939, komputer listrik dibuat. Lalu 1971, surat elektronik yang pertama kali dikirim yang biasanya disebut email. Setelah itu, pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Lalu, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah diciptakan pada tahun 1975. Selanjutnya, pada tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Dan pada tahun 1994, dimulailah penggunaan internet oleh masyarakat. Selanjutnya kita membahas tentang manfaat komputer. Nah, manfaat komputer ini sangat banyak. Kita akan rincikan satu persatu. Yang pertama, mempercepat pekerjaan. Yang biasanya kita menulis, mengetik dengan mesin tik, sekarang lebih mudah dengan adanya komputer. Lalu yang kedua, sebagai sarana hiburan. Biasanya kita menonton TV dan bermain game dengan menggunakan komputer. Yang ketiga yaitu sebagai sarana komunikasi. Nah, kita bisa video call, bisa mengirim email, mengirim surat melalui komputer. Lalu yang keempat yaitu mempermudah kegiatan jual beli. Biasanya kita langsung ke toko ataupun ke pasar. Sekarang lebih mudah dengan menggunakan komputer. Biasanya kita mengadakan jual beli secara online. Lalu yang kelima, mempermudah pendataan siswa di sekolah menggunakan aplikasi Dapodik atau aplikasi lainnya. Dan yang keenam, proses kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan secara online atau daring. Seperti kita saat ini, di saat pandemi kita harus melaksanakan secara daring dan tidak diperbolehkan untuk mengadakan secara langsung. Yang ketujuh yaitu pendataan pasien pada rumah sakit. Pasien di rumah sakit sangat banyak sehingga akan sangat kesulitan apabila pendataan itu dilakukan secara manual. Nah, sekarang kita akan latihan vokal. Latihan vokal ini kita akan mengenal nada dasar seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Nah, anak-anak, kalian bisa menggunakan berbagai alat musik untuk berlatih nada dasar ini, diantaranya menggunakan pianika, angklung, dan kolintang. Selanjutnya kita ke interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendahnya nada dalam lagu tersebut.
Nah, jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya disebut interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut, yaitu 1 untuk do, 2 untuk re, 3 untuk mi, 4 untuk fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan i untuk do. Nah, lalu sekarang perhatikanlah tangga nada berikut ini. Selanjutnya perhatikan tabel jarak nada. Jarak nada ada dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nada setengah, lalu jarak nada 1, jarak nada 1,5, dan jarak nada 2. Jarak nada setengah bisa kita gunakan untuk mi, fa, dan si, la. Jarak nada 1 untuk do, re, mi, fa, sol, dan sol, la. Jarak nada 1,5 untuk re, fa, mi, sol, dan la, do. Jarak nada 2 untuk nada do, mi, dan fa, la. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu akan berikan soal-soal latihan kepada kalian. Kalian bisa mengerjakan melalui Google Form atau langsung Ibu kirimkan melalui WA. Setelah itu kalian kerjakan. Setelah selesai mengerjakan, kalian bisa kirimkan melalui WA. Nah, tugasnya adalah ada 5 soal untuk tentang komputer. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Yang kedua, apa dampak penemuan bagi dunia? Lalu yang ketiga, apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Yang keempat, apa dampak ditemukannya komputer dalam bidang pendidikan? Yang kelima, apa dampak ditemukannya komputer dalam bidang iptek? Nah, tugas selanjutnya yaitu kalian bernyanyi. Kalian menyanyikan lagu Ibu Kitab Kulihat Ibu Pertiwi yang direkam dengan video maupun voice note lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke Ibu. Nah, selamat berlatih. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.